Jar karo Bang Suma. Bang Suma yang ngomong menangan mau kalah wonge. Tejo kok melangu-melangu. Itu Gigi kemana Tejo? Gigi Bang Tejo itu kemana? Mari genyokot iwak babi malah pretel. Oh, makan babi langsung pretel, merudul ya merudul. Aduh, dasar orang kokok Tejo. Lah yo kuwi lho wis genah ae kok. Yen kaya ngono kok sik diuyel-uyel ae. Wis seruh nyembah Tuhan Yesus, wis ora oleh. Piye lho Yesus aja menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Ajarane terang ngono menyembah Yesus. Mulai sadurunge nek aku lahir sampean lahir iki ajarane wis ngono kuwi, mosok arepe dirubah-rubah. Yo ora Tejo berokok, Tejo. Yesus itu anak siapa? Anaknya dia anak Allah cuma lahir dari Bunda Maria, ngono lho. Nah, jadi Tejo ini menyembah anaknya Bunda Maria. Iya, yang namanya Yesus Tejo. Yang namanya Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria orang Nazaret di kota Bethlehem. Lah, itu asal usulnya. Oh, lahir di kota Bethlehem. Iya. Lahirnya itu di rumah sakit atau di mana lahirnya? Di Bethlehem, di desa. Waktu itu tuh di desa, tidak ada. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah sakit, di hotel atau di mana? Bethlehem. Orang di desa Bethlehem. Di Bethlehem itu kalau sekarang jadi kota, kalau dulu masih desa. Oh, ini ada ayatnya ya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Itu ya? Nah, begitu. Itu lahirnya itu di mana? Di rumah sakit, di rumah bersalin atau di mana? Kalau dulu itu di Palungan, tulisannya. Di Palungan. Palungan jadi, itu tempat apa? Palungan itu ya termasuk di kandang dia, tapi sudah berarti di kandang domba gitu ya. Ikan sudah nganu itu kan waktu sejarahnya itu kan dikejar-kejar dengan orang-orang tentara Romawi. Oh gitu. Iya. Siapa yang jadi lahirnya itu di kandang domba ya? Iya toh, lah ya itu masa mau dirubah-rubah sejarahnya dengan Bang Zuma? Kan tidak bisa, sama halnya mau merubah dunia. Mana mungkin bisa dirubah gini. Bang Tejo gini. Pada saat itu kan musim salju kan, musim dingin kan. Orang-orang lagi menggembalakan binatang. Apakah itu domba? Apa ada salju? Lah kan musim dingin di sana. Tapi ya nggak ngerti aku lek zaman gue musim apa. Wis angel wis angel ini. Kalau misalkan di sana musim dingin atau musim salju, gak mungkin ada rumput. Berarti bukan domba itu. Aduh, angel. Berarti musim. Bang mau nanya dong, Tejo sampai jauh ini pundi Bang Tejo? Oh, kula teng Wadung. Oh ning Wadung. Genteng. Mengko nek cerak. Kalau dekat nanti kita diskusi. Kalau dekat, seandainya tadi dekat, kita diskusi masalah kebibelan. Apakah benar Yesus itu disalib? Apakah tidak? Saya bisa membuktikan. Sejarah. Dengar dulu, Tejo. Saya kan mantan Kristen, Tejo. Saya mantan Kristen dan saya tahu semua masalah Bible. Saya tahu yang disalib itu bukan Yesus asli. Loh, makanya kalau saksi ini loh banyak saksinya. Itu kan gini loh saudaraku, itu orang-orang yang pendeta-pendeta yang membikin Bible itu yang berdusta biar dapat perpuluhan. Udah. Berdusta ya di penjara Bang, ya gak oleh karo dunia. Dengarkan dulu. Di dalam Matius bukan cuma dengarkan contoh. Gini saudaraku Tejo. Di dalam kitab kuno di Matius 11 nomor 2, di Matius 17 nomor 2, dalam kitab kuno tidak ada
Baru yang kedua di Matius 23 nomor 14 itu enggak ada. Bang Tejo, boten enten. Di zaman biyen kitab zaman kuno niku boten enten. Sanes boten enten. Nak sakniki enten niku asal-asalan digawe kabeh. Nek niki benar-benar Iya. kalau benar, dengarkan Bang Tejo, kalau benar kitab ini kalamullah, perkataan-perkataan Allah, maka di kitab ini tidak ada tambah-tambahan. Tambah-tambah tidak ada tambah-tambahan. Maka ini karangan-karangan manusia. Tadi kalau seandainya dekat kita, tak pikir di Solo penjenengan. Nak ning Solo tak parani kita ngopi ngobrol, kita cerita-cerita masalah Bible. Soalnya penjenengan atuh. Nek kulo Solo. Cuman kuwi kan bersaksi, para murid-murid kan bersaksi tentang kelahiran sampai teng penyaliban kuwi kan yang menyaksikan para murid. Jadi yang nulis ngene. murid. Ini pakai akal kita. Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah muka. Mukanya bisa berubah. Di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah mukanya. Di dalam Yohanes 8 nomor 59, Yesus bisa menghilang. Nek anggo akal, nek pakai akal, ngurip ke wong mati, iso rubah ke wajane, iso ngilang, ya ora? Pas kok tiba-tiba ditangkap tentara Romawi, kok wonge malah nyerake diri, kok malah ora hilang. Lah kan wis Iki ora masuk akal iki. Wis wayahe kan, wis wayahe lek. Ora wayahe. Krungu kese saudaraku, di dalam Yesaya 2:5 Yesaya 2 Yesaya 53 nomor 10, apabila ada orang menebus salah, maka aku remukkan dia dengan kesakitan. Niki salah satu firman Gusti Allah. Firman Gusti Allah iki salah satu firman Gusti Allah. Nek Yesus niku wong benar, orang langgar perintah Gusti Allah di Amsal 11 nomor 8 akan diselamatkan. Iku ora masuk akal iki. Nek Yesus niki wong fasik, maka digantungke sesuai dengan Keluaran 21 nomor 22. Keluaran 2 makane iku. Keluaran 21 nomor 22 apa dikatek nang kono? Bila ada orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, gantungkanlah dia di tiang kayu, janganlah kau biarkan mayatnya bermalam-malaman sebab dia terkutuk. Di Keluaran 21 nomor 22. Yesus niki wong udu wong fasik. Yesus niki menyampaikan firman Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia akan menyampaikan firman. Tenanan disenyimba nerima firman. Makanya saurunge ndase Tejo bingung ini. Lah yo. Kok yo aneh men kok lain tadi. Makanya isine Alkitab iki lho, wong isine Alkitab kuwi mau ora ngono, lah iki ngono lha iki lho. Ngerone aku bingung. Mas Tejo, aku duwe Bible, seandainya cerak, aku duwe Bible iki nek loro iki, Bible iki nek loro iki. Bible sing gaenane sapa kuwi sing sampean gowo. Makane nek seandainya cerak, tak buktikno sing Yesus disalib niku utuh asli palsu. Gara-gara kuwi aku masuk Islam. Iki tak pelajari iki. Tak pelajari kabeh Bible iki. Sampai pamanku, Mas Tejo, pamanku, adik bapakku diskusi karo aku,
Padahal wonge pendeta lho, ora wani lho tekan saiki. Iya, masalah yang sampean gawe iku kitab duduk kitab umum terjemahan gaenane LAI paling. Di zaman kitab kuno Matius niku boten enten. Lah apa sing enek? Ya kirangan kula boten enten kok buktine enten. Datane kula enten kok. Zaman iku lha entuk kitab kok ngendi? Jalure sing sampean Ya maca kitab Nasrani. piye Kitab to? Nasrani. Kitab Nasrani. Nggih. Kitab Kristen, kitab nek kula kan biyen Pentakosta. Nah, niku salah satu contoh niki lah. Di dalam Matius iki salah satu contoh ya. Di dalam Matius 27:51 sama 57. Di saat Yesus disalibkan, bait Allah terbelah dua. Nek secara pakai akal dulurku, bait Allah niki kan eneke ning endi? Ning Israel. Yesus disalib ning pundi? Ning Golgota. Ning gua Golgota. Di saat Yesus bait Allah terbelah dua, mesti wong Israel mlebu Kristen kabeh. Tekan saat niku wong Israel boten percaya nek Yesus iku Tuhan. Neng Israel ning Alkitab jenenge Yosua Hamesias, kudu Yesus. Ya kan di Indonesia nih artinya Yesus ngono. Nggih. Tapi nek wong Israel ora percaya nek Yesus iki Tuhan. Nek seandainya Yesus iki tenanan iki nyata di Matius 27 nomor 51 sampai 5. Maka ini secara size ya. Kita buktikan secara size. Dan ternyata sampai sekarang dulurku, sampai sekarang orang Israel itu nggak ada yang Kristen. Yo enek cuma gak kabeh. Ora ono. Wis angel kok saiki dadi Komal TVRI Jowo tuh. Angel. Nah, memang orang Jawa itu Indonesia di mana-mana ada. Kan luas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi ya sama Solo jauh nggak Bang Tejo? Lu aku saiki wis pindah ning anu aku ning Manado. Mau ning Manado. Mbah-mbah. Itu di Manado sampai gigi habis itu rontok itu makan babi dimakan. Saya pikir di Solo. Tadi kan saya ada orang Solo. Saya mau ngajak orang Solo yang mau diskusi sama saya. Nah, tapi nggak ada yang berani sampai sekarang. Saya malah nantang. Saya bilang gini loh. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu yang disalib palsu. Tapi tekan saiki ora ene. Ngelak kuwi, Bang. Nek kuwi memang wis berakar rumput mulai dhuwur sampai nang ngisor kuwi wis ngono kuwi apa sing tertulis ning LAI. Dadi arepe ngrubah sejarah maneh dari awal kuwi padha karo goleki sumber primer sing wis dadi. Tapi sumber primer itu digolek 2030 diganti bukan LAI, LAJ, Lembaga Alkitab Jowo. LAJ. Salah satu contoh gini, Bang Tejo, mohon maaf Bang Tejo. Paulus ini menyesatkan. Yesus mengajarkan ajaran tobat. Di mana dikatakan di situ Yohanes 17 nomor 3. Dan di Matius 23 nomor 14, Yesus mengajarkan masalah cerita pertobatan. Ya, Yesus mengajarkan masalah cerita pertobatan dan di Yohanes 17 nomor 3. Tapi Paulus mengatakan marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Paulus. Di Ibrani 6 nomor
Kristus. Marilah kita tinggalkan ajaran asas-asas Kristus. Asas ini artinya, maknanya di sini, Mas Kutejo, ajaran dasar dari Kristus. Yesus ngajar ke sholat di Matius 26 nomor 39. Yesus ngajar ke kebesaran Gusti Allah. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, apa dikatakan? Inilah hidup yang kekal, bahwa engkau satu-satunya Allah, bahwa Yesus Kristus adalah utusan. Nek bahasa Arabe, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah. Niku. Nggak usah diganteng-gantengin kali mukanya, nggak usah belagu kayak gitu, Tejo. Gaya kayak playboy diganteng-gantengin mukanya gini. Beres itu muka diganteng-gantengin. Biasa aja, nggak usah bingkam kayak gitu, bukan foto. lihat mukanya, lihat guys, lihat mukanya diganteng-gantengin kan, sok-sokan kabur. Mental dia. Aduh ya Allah, ya Allah. Nah ini Immanuel Muslim apa Kristen Immanuel ini? Kristen. Waduh, lo lagi apain itu? Lagi di lapor ini, lagi dapur, minum tua dia ini. Di Danau Toba nih, Danau Toba. Orang Batak di Danau Toba ini. Kemarin Iya. Lah gua juga Batak sama, gimana sih kau? Gua pura-pura Batak. Batak saja. Apa ada? Ada musik ini lagi ya. gitu. Ada musik loh. Lo naik ke sini mau diskusi atau mau apa? Banyak Bastian Santana apa ceritanya? Oh, asik itu aja topik kalian, macam gak ada lagi yang baru. Alah, kalian topik satu aja ini nggak bisa lu gimana sih? Aku Nah, lihat Komal si X ini topiknya, lihat Komal si Y ini juga topiknya. Udah Terus berapa lu pengen minggu topik ini apa? nggak ada topiknya. Lu pengen topik apa? Topik logika? Mana orang ini macam apa? Kurang bahan. Udahlah kau lah, mau diskusi atau mau apa kau aja itu lagi di luar. Udah kau pesan itu aja, pesan itu apa namanya? Bipang di situ pesan bipang kau. Oh, babi panggang. Aduh, tay. Jadi yang belum ada yang pecah masalahnya ini. Batak, gua juga Batak purba gua. Oh, purba. Aslinya Kokian Santang kayak nggak ada tampang Batakmu kuliah. Ini, muka gue beda ini kau. Kayak mana kau? Ini beda muka gue ini. Otak ini. Kayak mana kau? Kayaknya tampang Maduranya kau. Batak aku. Mana kau? Ini peta, mukaku peta ini. Kau malek dikit lah. Oh iya. Aku purba. Pura-pura Batak. Ayo lagi, bukannya Batak asli. Tobe, aku Batak Tobe aku. Ada aja Kokian Santang. Belek. Apa ini? Kok jadi kebuka lagi apa aku di kameraku ini? Gawat. Ini. Ku bawa anak-anak mandi nih. Ayo. Dicokoki barang-barang haram kau dikasih daging babi yang diharapkan oleh Yahudi kau. Apa kau bilang ke mana? Dikasih tua pula anak sekecil itu kau. Parah kau. Kurang ajar kau jadi orang tua kau ngedidik anak gak beres kau. Mandi di Danau Toba ini kian. Ini permata yang jatuh di tanah Batak ini Danau Toba ini.
penyaliban Yesus itu. ada itu, ada di situ. Gede Ada malah. bukitannya. Malah gede di situ, Bang. Golgota aja ya. Bukit Penyalipan. Enggak, kapan kau bisa masuk, kapan kau nggak bisa menuankan Yesus lekku? Lek Kenapa, Le? Manuel. Kenapa masih menuankan Yesus kau, Lek? Masih. Aduh. Yesus kau, Lek. Yang disembah Yesus siapa yang disembah Yesus? Aku Tuhan kan juga nya. Kan yang sembahlah Tuhan Allahmu katanya. Berarti Bapa yang di surga yang mengutus Yesus. Gatal perutnya anakku sayang. Tapi Yesus ini kan, Lek, kan tidak mengaku sebagai Tuhan, Lek. Iya, dia juga enggak mengaku dia bukan Tuhan kan? Siapa? Yesus kan enggak mengaku bukan. Memang Yesus ini bukan Tuhan. Ada Yesus ngaku dia bukan Tuhan. Jangan nanti apa? Karena gini, Lekku. Lekku, dengarkan, Lekku. Di Ya, Ulangan boleh. 18 nomor 18 dikatakan di situ, di Ulangan 18 nomor 18, akan kubangkitkan seorang nabi dan firmanku ada di mulutnya dan ia mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Ia mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Itu siapa? Yesus. Di mana datanya? Betul. Lalu datang pekerjaan-pekerjaan yang mulia dari Bapa. Ya, Jadi dia ini kan mengerjakan yang diperintah Bapa sesuai dengan ajaran Musa. Musa juga mengerjakan perintah ajaran Bapa. Gimana, Lek? Jadi yang mau maksud bila mau bandingkan Musa dengan Yesus. Iyalah, karena kan Musa kan menerima firman, Yesus juga menerima firman. Ya. Dan Yesus juga mengatakan kan, makananku dari firman. Maka Yohanes 4 nomor 3, aku datang dari Allah dan aku kembali kepada. Ada rupanya Musa ngomong kayak gitu. Jadi kalau manusia udah mati, perginya kemana? Ada rupanya dibilang Musa, aku kembali kepada Allah, aku datang dari Allah, biar ku tampar si Musa itu. Allah, Mak. Ini, Lekku. Manusia kalau udah mati, memang Musa nggak pernah mengatakan gitu. Iya, Musa nggak pernah benar. mengatakan Artinya gini gitu. kawan, jangan tambah-tambahi yang nggak dibilang si Musa. Iya, Musa nggak pernah mengatakan gitu dalam Bible. Ini sesuai dengan kita juga. Apa kata Yesus Yohanes 4 nomor 3, aku datang dari Allah dan aku kembali kepada Allah, sama seperti Islam juga, innalillahi wa innalillahi raji'un. Jadi kalau manusia maksudnya kalian langsung kembali kepada Allah kalian kalau meninggal gitu. Jadi kemana? Karena kita kan ciptaan Dia. Sekarang ku tanya dulu kau, kalau kau mati kau ke surga atau ke dalam kubur? Itu kalau yang mati ke dalam kubur lah, apa langsung ke surga gitu, langsung apanya, enak kali ke dalam kubur jasadnya. Kalau Kristen mati nggak dikubur, dia langsung dilempar ke surga kalau Kristen. Kalau Kristen. Yang Kalau dibilang Kristen sama si ini- Lae ini ya kan, orang Islam kalau meninggal kembali kepada Allah. Kalau kau meninggal kau ke Siapa Yesus di surga? dilihat orang dia naik ke surga, dia langsung terangkat ke Siapa yang surga. ngelihatnya? Siapa yang ngelihatnya? Yang lihatnya siapa, Le?
Bacalah kisah para rasul itu. Oh, berarti surga kalian berarti cebol, kelihatan dari bawah ya. Surganya pendek cebol. Kelihatan Jadi, dari bawah. Karena itu gini surga. Laiku, di 2 Petrus dikatakan di situ. Masa ada Laiku surga dengarkan dulu. cebol? Gitu. Kami Dengarkan ada dulu, yang Lekku. melihat Yesus terangkat ke surga, ada yang lihat loh, kan? Ada saksi mata langsung. Iya. Iya. Saksi matanya ngelihat Iya. surga enggak? Saksi matanya ngelihat surga enggak? Dia terangkat ke awan, terangkat ke langit, terus dia terangkat ke langit. Terangkat ke langit atau ke surga? Iya. Terangkat ke Ya, surga, baca. kata tertulis di situ terangkat ke surga. Berarti surga kalian kelihatan dari bawah. Oh, kelihatan. Oh, berarti cebol surganya bisa kelihatan dari bawah. Jadi Surga gini kan Pakai Laiku, usulan kalau di sini. Kian santang. Di 2 Tuhan Petrus, kami dilihat- Laiku, dikatakan Tuhan di kami situ. dilihat orang naik ke surga. Oh Dilihat gitu orang Laiku, di langsung. 2 Petrus dikatakan gini Laiku, 2 Petrus. Satu ya. hari di dunia sama seperti 100 tahun di surga. Satu hari di dunia sama seperti 100 tahun di surga. Bagaimana caranya orang melihat Yesus? Kat di awan-awan dilihat kok situ. Dia ke langit langsung dan terus naik, dia nggak kelihatan lagi sampai orang nggak kelihatan lagi sama dia. Kelihatan Datang sampai malaikat surga, surganya kelihatan sama yang di bawah. Jadi gitu. Ada malaikat. Kian santang. Jadi malaikat kami Kian Santang ngomong sama Enggak, manusia. setelah saya baca dan setelah saya telisik ternyata bukan naik ke surga. Google Map-nya salah. Masuknya ke neraka. Google Map-nya salah. Jadi kalau Dalam malaikat kit- dalam kubur. Kami nggak Enggak, ke gini. kubur, kami ke surga. Dalam kitab Gitu. konteks aslinya, dalam kitab konteks aslinya itu bukan di surga Laiku, di Uranus. Uranus itu artinya langit kedua, tempat para dewa. Oh, para dewa. Oh, ya ya. Berarti pik ya. Tuhan kalian itu naik ke surga pik ya. Oke. Apa Oke, pik? sekarang Pak Simon, tolong buka Ayub 27 pasal 3. Dia ada di Ayub. surga atau di mana? Baca. Ayub 27 pasal 3. Nah, Bentar. baca. Yang keras bacanya. Kita buktikan. Tuhannya mereka ada di surga atau kabur. Dibacain Ayub kabur. Baca. Jika selamanya nafsuku masih ada di ini, di padaku dan roh Allah masih ada dalam hidupku. Bukan di surga, di lubang hidung. Salah. Di lubang hidung, bukan di surga. Kabur dia. Kabur dia kalau dibacain Ayub, kabur dia. Malu dia. Jangan main sulap kalau di room ini. Main sulap. Ngaku di surga. Nih di sini. Hitam Di hidung. Hapus kau. Enggak, yang lucunya gini, di dalam 1 Petrus nomor 2 sampai 13 apa dikatakan di situ? Apabila ada orang dapat cobaan, jangan bilang cobaan itu dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yesus dapat dicobai, tentara Romawi. Yesus dapat dicobai iblis dalam Matius 5 sampai 10. Ini kan bukan Tuhan namanya, hantu. Ya, ini ada beritakan apa yang mau berita apa yang mau dibawa ke sini? Berita apa? Beritakan. Berita apa yang mau kau bawa ke sini? Itu kebenaran. Kalau adalah jalan yang lurus yang kalian cari. Kebenaran dari mana kebenarannya? Kesalahan itu kebanyakannya bukan kebenaran. Kebenaran kan memang sulit diterima, Bang. Justru Yesus salah loh. Orang nggak ngerti. Gitu ceritanya. Ya, coba Anda buktikan sekarang, Anda jelaskan asal-usul penyaliban seperti apa. Asal usul penyaliban. Tanpa saya jelaskan pun sudah tertulis dalam kitab suci kami. Ya jelaskan di mana sih? Mana? Iya, yang mana sebetulnya?
Ini tuh asal usul penyaliban itu untuk menebus dosa waris atau hanya sekedar politik orang-orang terdahulu? Gini, saya kasih datanya aja gini. Nah, silakan. Coba Ini buka saya suka nih kalau pakai data nih. Yohanes. Itu pasal yang tunggu saya pasang lampu dulu. Up. Saya cari ayatnya. Gurunda udah monitor Gurunda? Ini, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Itu supaya barang siapa yang percaya akan dia janganlah binasa melainkan oleh yang hidup yang kekal. Apa lu ditanya apa? Ngejawab apa lu gimana? Kan asal usul penyaliban. Asal usul penyaliban itu untuk menebus dosa waris atau hanya sekedar politik Yahudi? Gimana Jadi, sih lu? Ini data pertama. Kan ada beberapa data yang saya akan sampaikan. Makanya sekolah itu nyampe kelas, jangan sampai pagar beli bakwan balik lagi. Lu gimana sih lu? Ngejawab apa? Gaya-gayaan pakai data. Untuk menebus dosa waris atau untuk apa? Itu jelasin. Saya cari. Bingung kan? Nah, ayatnya ada semua. Tapi saya mau kasih Iya, untuk menebus dosa waris atau hanya karena politik semata, itu jelasin. Jangan lari ke Yohanes, belum ada Yohanes di situ mah, belum. Gurunda, apa dulu Gurunda? Siap. Halo. Lagi kok jadi gini Gurunda? Suara Gurunda kok jadi kayak gitu Gurundaku? Habis makan kepiting, kepitingnya ikut gigit menyerang dia. Lanjut Gurunda lah, tafadol. Tidak ada di Al-Quran ayatnya mengatakan bahwa Allah itu ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, silakan siapa nih? Asal usul penyaliban. Apa yang melatar belakangi? Kenapa Yesus? Latar belakangnya apa? Silakan. Kenapa ahli Taurat ingin kenapa ahli Taurat ingin menyalibkan Yesus? Yang sangat jelas data-data kami, contoh data bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Itu pernyataan dikatakan mereka menghujat sehingga rencana-rencana untuk itu terjadi. Iya, apa latar belakangnya? Karena mereka menuduh Yesus sebagai penghujat karena menyamakan manusia menyamakan diri dengan Allah. Oke, satu dibungkus. Berarti mereka tidak menyalib Yesus karena ada nubuat. Nubuat ada. Latar belakang tentang nubuat. Di mana mereka menyalib Yesus karena ada nubuat? Ya, sabar. Ya. Oke, misalnya saya contoh Yohanes 3:14. Yohanes 3 ayat 14 itu perkataan ini katanya gini. Iya. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan. Jadi itu satu nubuatan. Bagaimana ular yang harusnya terkutuk itu. Tapi dalam bilangan 21 ayat 8 dan 9
maka ular tembaga yang digantungkan di kayu itu menjadi keselamatan untuk bangsa. Berkata sebagaimana Di mana Musa, itu Yohanes 3:14. Di mana ahli Taurat ingin menyalib Yesus karena itu? Kan pertanyaan latar belakang, asal usul penyalipan apa? Latar Pertama, ahli Taurat. Latar Kedua kan diminta belakang nubuatan. orang Yesus. Oh, kalau latar belakang Latar proyek belakang ahli kitab. ya, ingin menyalib Yesus itu karena penghujat Allah. Karena itu kita lihat di dalam Ya, di dalam apa namanya di dalam pengadilan kan sampai yang menyerahkan itu orang Yahudi. Karena kenapa dikatakan dia menghujat? Itu kan latar belakangnya. Iya, berarti sebelumnya kan sudah. Berarti bukan karena dosa waris. Kan ada beberapa latar belakang. Di mana? Pertama, saya katakan nubuat. Enggak, ahli kitabnya menyalib Yesus karena latar belakang dosa waris yang ada di dalam kitab mereka itu di mana tertulis? Gimana? Coba ulang pertanyaannya gimana? Latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena mereka ingin dosa mereka ditebus itu tertulis di mana? Tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hal itu. Orang Yahudi tidak percaya dengan hal, bahkan kan mereka menuduh Yesus sebagai penghujat sehingga dia disalibkan. Katanya ada di kitab mereka, mana yang betul? Gini Bang, kalau kita berbicara maka kitab perjanjian lama itu bukan hanya milik orang yang beragama Yahudi saja. Karena kita ketahui bersama bahwa rasul-rasul. Setelah kalian mengambil kitabnya orang. Boleh saya jelaskan? Tidak bisa. Setelah kalian mengambil kitabnya orang. Enggak, latar belakang sang pemilik sampai kitab suci orang Yahudi kami pakai. Bisa dijelaskan atau tidak bisa? Enggak ada, saya enggak tanya kalian. Kalian ini penumpang gelap. Yang saya tanya ahli kitab ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Ya karena Yesus latar belakangan dituju penghujat. Menyamakan diri menghujat dengan Allah itu latar belakangnya. Menyamakan diri dengan Tuhan. Ada enggak kemudian mereka menyalib Yesus karena mereka menemukan nubuat di kitab mereka? Tidak, mereka tidak percaya Yesus. Ya, tidak. Terus kenapa Kristen yang bukan ahli kitab Yesus disalib karena nubuat? Oke. Nikodemus adalah seorang pengikut, adalah seorang Farisi tapi dia percaya kepada Yesus. Yang menurunkan sehingga kuburnya dipakai untuk dikubur adalah seorang juga yang terkemuka. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Ada beberapa ahli Taurat yang bertobat mengikuti Yesus, yang percaya. Nyambung, kenapa? Karena ada guru-guru juga yang bertobat dan mereka percaya tentang penyalipan bahwa itu terjadi dengan penebus. Gini Bang, saya ingin katakan kayak gini. Latar belakang penyalipan itu terjadi gini. Tugas setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Tetapi kan setan itu bukan maha tahu. Inilah mencuri kitabnya orang Yahudi. Enggak, pertanyaan saya, kalau tidak ada latar belakang penyalib, lalu dari mana orang Kristen ini yang bukan ahli kitab kok lebih tahu? Padahal mereka hanya terjemahan doang. Terjemahan yang mereka ambil bukan dari Yahudi, terjemahan yang mereka ambil dari nenek moyang mereka dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, dari mana orang Kristen kemudian menjungkir karena dituduh menghujat, padahal bukan sebenarnya itu.
Latar belakang penyaliban itu bukan itu. Itu cuma alasan doang, kesaksian palsu doang. Tujuan mereka membunuh Yesus itu adalah supaya mereka bebas dari penjajahan Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Nah, pertanyaannya kenapa Kristen yang manusia terjemahan bukan apa? Siapa di belakang Kristen yang sok tahu ini? Sampai dia membuat satu cerita yang tidak sesuai dengan sejarah. Kristen ini dapat ilmu dari mana? Oke, Kristen mula-mula mereka adalah orang-orang Yahudi, Bang. Saya sudah katakan. Ada yang benar-benar mereka pengikut Yesus, ada yang 70 murid. Banyak. Itu semua orang Yahudi, sehingga pada masa awal kekristenan mereka bersama-sama beribadat di sinagog. Sama-sama mereka, bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, di situ rasul-rasul mereka beribadat di Bait Allah, sama-sama ke sana. Ini teman kita ini kayaknya Iya, saya mau menanyakan. Begini Bang, Abang kan menuduh bahwa kami mencuri kitab Perjanjian Lama. Dan saya menerangkan yang latar belakang saya kitab Perjanjian Lama. Kenapa sang pemilik kitab tidak menyalib Yesus berdasarkan promosi-promosi kekristenan tentang salib? Artinya, Kan mereka Bang, pelakunya dan mereka ahli kitab. Orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat. Yesus disalib karena dosa waris itu ilmunya di mana? Dari mana sumbernya ilmu itu? Dari mana pengetahuan itu muncul? Yesus disalib untuk dosa waris. Itu pengetahuan ilmu dari mana? Pengetahuannya dari Kejadian. Di mana pada saat Abang ada saat kitab Kejadian itu milik ahli sebagai dasar pijakan. Nih, tanya nih, apakah dasar kitab Kejadian ini yang menjadi dasar penyaliban Yesus oleh mereka Bani Israel? Mereka tidak mengerti karena mereka tidak dibukakan. Kenapa Anda yang lebih mengerti sementara yang ahli kitab adalah bukan Anda? Rasul-rasul yang adalah orang Yahudi, pengikut Tuhan, mereka lah yang menjadi. Jadi mereka yang menjelaskan bahwa Yesus disalib oleh ahli. Bukan hanya karena kitab Kejadian, tetapi banyak. Ya, lalu siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang Anda maksud? Ceritakan tentang Mesias yang akan menderita. Itu digenapi ya, siapa semuanya. Mereka? Siapa mereka itu? Siapa? Ya, Yohanes. Apakah mereka imam kepala? Itu kan Yesus. Apakah mereka imam kepala Mahkamah Agama? Duduk di berarti bukan mereka yang punya validasi. Berarti Bu. Lah, kalau dia tidak percaya, berarti ngarang bebas. Di kitabnya orang Yahudi ada katanya nubuat. Kata siapa? Ya kata gereja. Ini ahli kitab loh. Sepakat mereka membuat rapat muktamar besar. Mereka memutuskan Yesus harus mati. Bukan karena ada nubuat di kitab mereka. Tetapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Lalu Kristen dapat ilmu dari mana? Yesus mati karena menggenapi nubuatan. Yesus mati menggenapi nubuatan yang dibuat oleh ahli kitab. Siapa yang membuat nubuatan itu? Imam Kayafas. Apa nubuatannya? Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjual agama Romawi mereka dengan memakai nama Yesus dan dengan tragedi penyaliban itu.
Apakah penyaliban ini berasal dari keranjang kuning, kata kawan kita di bawah? Sudah saya katakan ahli Taurat itu adalah ahli kitab. Mereka juga ada beberapa yang bertobat mengikut Yesus bersama dengan rasul-rasul. Jadi bang, kalau dikatakan ahli Taurat itu mereka juga ahli kitab. Orang Islam. Siapa orang mereka? Siapa? Salah satu Siapa? contoh Nikodemus. Nikodemus itu di dalam kan Yohanes 3 sampai 1. Itu Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Nikodemus ini kedudukannya di Mahkamah Agama apa? Dia seorang yang terkemuka. Di mana tertulis itu? Nikodemus ini muncul sekali pada saat mau lama. Latar belakangnya yang kita tanya, latar belakang. Kita baca aja. Ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama menyalib Yesus karena doktrin seperti yang kalian ajarkan? Ada nggak? Itu pertanyaannya. Saya baca ya ayatnya Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi. Dia guru bang, bukan orang yang ecek-ecek. Dia datang kepada Yesus. Iya, dia menurunkan jenazah tersebut untuk apa? Untuk dikuburkan. Yohanes 3 itu bukan lagi bicara bahwa Yesus pada saat itu salib. Itu lain lagi, itu Yusuf dari Arimatea. Saya belum angkat tentang dia. Saya baru angkat tentang Nikodemus. Bersama dengan Nikodemus. Yang kita bahas ini bukan itu. Iya kan ada bertiga, Yusuf dan Arimatea, Nikodemus dan juga Maria. Bertiga mereka minta kepada Pilatus agar supaya jenazah Yesus ini diturunkan dari kubur, dari tiang. Karena jenazahnya tidak boleh menyentuh tanah sebelum hari Sabat. Itu jelas itu. Bang Suma memberikan satu perkataan di mana validasi dari pemimpin. Dan saya katakan Yesus, Bang Suma nggak terima. Validasi dari di mana latar belakang penyaliban terjadi karena dosa waris itu di mana tertulis? Ini tertulis di semua kitab suci dalam perjanjian lama. Saya sudah kasih contoh pertama. Anda mengatakan dalam perjanjian lama. Yang saya tanya, yang punya kitab ini menyalib Yesus karena perjanjian lama atau mereka menyalib Yesus karena politik? Mereka menyalib Yesus bukan karena politik, tetapi karena congor. Mereka menyalib Yesus. Mereka menuduh Yesus menghujat. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu yang diusung demi untuk membunuh Yesus. Tapi latar belakang niatan membunuh Yesus itu karena ketakutan bangsanya dirampas Romawi. Nah, saya jawab. Pertama, Matius 9 ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni. Dan di situ ahli Taurat melihat hal itu, mereka berkata bahwa orang ini menghujat. Kenapa? Karena yang berkuasa mengampuni adalah Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berkata dia berkuasa mengampuni. Karena dengan pernyataan Yesus ini dituduhlah mereka, kan sudah ada buktinya. Perkataan Yesus bahwa dia berkuasa mengampuni itu penghujatan kepada Allah kalau dia bukan Allah. Tapi bukan dasar itu yang melatar belakanginya, itu cuman alasan doang. Itu alasan yang dibuat-buat. Yang kedua, saya kasih lagi bukti yang kedua. Baca kemudian di dalam kitab saudara Markus 1. Saya kasih bukti nggak bisa. Markus 1. Anda baca di Markus 1 nomor 14. Imam-imam kepala Mahkamah Agama. Markus 14 juga ada orang imam-imam kepala kemudian bersepakat kemudian untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu.
Coba Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Dan juga kemudian imam-imam itu mereka mencari-cari alasan. Bahkan mereka membuat tipu muslihat. Salah satu tipu muslihat yang dibuat itu adalah menuduh kalau Yesus menghujat Tuhan. Itu alasan yang digunakan oleh ahli Taurat, imam kepala untuk menjebak Yesus agar Yesus dibunuh. Tapi latar belakangnya sehingga mereka membuat tipu muslihat itu karena mereka takut bangsanya dirampas Romawi. Nggak ada karena dosa, nggak ada. Kalau ada karena dosa waris, kalau ada karena ada nubuat, mereka tidak membuat tipu muslihat. Parahnya lagi, tahun itu imam kepala dari mereka yaitu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas bangsa Roma. Itu latar belakangnya Yesus disalib. Bukan dosa waris Cak Ayu. Kenapa susah untuk waras? Kenapa? Ya karena kalian itu sudah terjebak dalam permainan sibilisis yang ingin menjual Yesus agar orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus itu bisa percaya kepada Kristus palsu. Kristus palsu datang menyelamatkan orang dengan menebus dosa, keluar dari kubur pada hari ketiga. Pret! Itu semua kebohongan. Kuncinya apa yang melatar belakangi Mahkamah Agama membuat tipu muslihat agar Yesus disalib? Ayo, kalau nubuat, kenapa mereka membuat tipu muslihat? Mereka mengingini kemudian bangsa mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Romawi. Itu alasannya. Aku tanya sama saudara, kenapa Mahkamah Agama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menangkap dan membunuh Yesus itu karena dengan cara tipu muslihat? Kenapa? Tidak Kenapa? ada bukti. Tidak ada bukti dia melakukan kesalahan. Karena tuduhan mereka. Kenapa mereka tidak Kenapa mereka tidak menggunakan nubuat? Ayo. Percaya kalau Yesus adalah Mesias. Di mana tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana? Di mana? Itu karangan kalian sendiri. Ayo. Kemana-mana diskusinya saya selalu. Ditanya mau dijawab nggak bisa. Gimana diskusi kayak gini? Sekarang saya tanya samamu, apakah Kristen itu ahli Taurat? Tanya mulu. Ayo, apakah Kristen itu ahli Taurat? Apakah pendeta pastor itu ahli Taurat? Kutanya dulu samamu. Kalau di konteks dengan hukum Taurat berarti bukan. Bukan. Tunggu dulu. Pendeta pastor bukan ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat untuk menyalib Yesus mereka melakukan tipu muslihat. Ayo. Iya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka memang benar-benar ingin mencari waktu untuk memang Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias harus dibunuh gitu. Apa alasannya? Gimana diskusi kalau sementara saya menjawab tidak bisa saya menjawab. Kan tiktokan kita. Apa alasannya ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Nanya saya jawab, belum selesai jawab. Apa alasannya ahli Taurat ingin menyalib Yesus? Dibangga-banggain lagi. Aduh, capek. Tidak ada karena nubuat. Itu cuman kalian yang ngarang-ngarang cerita. Kalian bukan ahli Taurat. Kayak gini abang ambil kesimpulan saya bicara nggak bisa. Nah sekarang kalian mengakui, kau sudah mengakui.
pendeta pastor bukan ahli Taurat. Tapi kenapa kalian seakan-akan lebih tahu isi Taurat daripada yang ahli Taurat? Saya sudah jelaskan, Nikodemus orang pemimpin ibadat orang Yahudi. Di Dan mana dia bertanya Nikodemus? Yesus. Di mana Nikodemus Yohanes mengatakan 3 bahwa ayat 1. Oke, kita baca. Kita baca. Oke, kita baca Yohanes 3. Kita baca Yohanes 3. Satu bab, satu perikop, atau satu data? Kan ini mau Yohanes 3 kan? Latar belakang siapa Nikodemus? 3 kan? Oke. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya." Kata Nikodemus. Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Apa kata Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bila manakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata orang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang beroleh hidup yang enggak. Di mana? Yesus kepada Nikodemus. Di mana latar belakang? Di mana latar belakangnya? Bahwa orang Yahudi, bahwa Nikodemus menyalib Yesus itu karena dosa waris itu di mana? Oke, gini. Tunggu deh, dapat ya. Tunggu. Gini. Dalam pembacaan tadi, pertama latar belakang Nikodemus kan dia adalah seorang pengajar, salah satu pemimpin Yahudi, ya toh? Gitu. Kemudian Yesus menerangkan dalam ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Di sini dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga patut anak manusia Yesus ditinggikan. Itu bicara tentang penyalipan, ditinggikan di. Kenapa larinya ke salib? Ya kan latar belakangnya. Kenapa larinya ke penyaliban? Kenapa terkait dengan penyaliban? Itu bukan terkait penyaliban. Saya jelaskan bahwa itu diberitahukan Yesus kepada Nikodemus. Karena itu kan bukan penyaliban yang mengerti. Dengar, penyaliban itu dengar. Penyaliban itu bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi siapa? Bagi penjahat nasionalis. Iya, tetapi terus kenapa Anda memaknai? Kenapa Anda memaknai bahwasanya itu adalah karena itu selanjutnya dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya tunggal itu diberikan. Terus kenapa larinya ke penyaliban? Itu masalah percaya kepada Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Ayat 14 berkata, data selanjutnya mengatakan dengan sangat jelas, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Apa? Di mana penyaliban di situ mana? Baca Yohanes 3:14 tadi dihubungkan dengan kan tadi sudah dibacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa ditinggikan itu? Itu bicara tentang jadi ditinggikan. Kamu salib.
itu berhubungan dengan bilangan. Aduh, kenapa larinya ke penyaliban? Dengarkan. Khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Kau dengarkan. Kau dengarkan kemudian. Khotbah Petrusnya aku bacakan samamu. Supaya kamu tahu bahwa yang dimaksud ditinggikan itu diselamatkan. Begini saya juga capek, Bang. Mulut saya capek. Ya silakan kau capek, makanya jangan makan babi terlalu banyak. Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Artinya Yesus ditinggikan itu diangkat oleh malaikat ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan oleh Allah ke langit, itulah yang diselamatkan. Itulah yang Al-Quran datang. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan ditinggikan ke langit. Itu yang betul, tuyul. Kok lari ke penyaliban? Yesus itu ditinggikan, betul. Ditinggikan ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan ke langit, diangkat oleh penciptanya ke langit, maka orang itu diselamatkan. Ini kok dibunuh pula jadinya. Parah ini onyeng. Tuyul. Makanya hubungan daripada pertanyaan saya tadi itu, ditinggikan dan juga penyaliban, itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan kemudian Yesus karena dosa waris, maka kamu bisa memaknai dengan penyaliban. Karena imam kepala Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus karena mereka sudah mengetahui Yesus harus ditinggikan, tapi di atas pohon digantung. Prat! Ditinggikan kok digantung di pohon. Kalau latar belakang penyaliban itu benar-benar untuk dosa waris, maka kamu boleh memaknainya bahwa mereka meninggikan Yesus karena mereka ingin meniru ular tembaga yang pada zaman Musa. Ngarang bebas orang ini. Makanya Anda oten. Di situ jelas sekali tertulis kok. Yohanes 3 itu, Yesus harus ditinggikan, berarti dia diangkat ke langit. Disalib, nyangkut di pohon dong. Ada aneh-anehnya. Ku baca itu Kisah Para Rasul 2, nomor 33. Dari nomor 31. Karena itu ia melihat ke depan. Oleh karena itu Daud melihat ke depan. Dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Mesias itu kemudian diangkat dan ditinggikan kemudian ke dunia. Tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan kemudian di alam kubur. Bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim. Maksudnya itu dibangkitkan, itu diangkat. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, dia diangkat. Tangan kanan Elohim itu malaikat. Malaikat itu yang datang mengangkat. Makanya ketika dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi biar atas kehendakmu. Nah, maka seorang malaikat dari langit datang memberikan kekuatan kepada dia. Inilah tangan kanan Elohim yang datang memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi Nabi Isa diangkat, Yesus diangkat. Itu yang dimaksud ditinggikan. Barang siapa yang percaya akan itu selamat. Itulah iman kami umat Islam. Kalau karena penyaliban harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Orang-orang Yahudi, Imam Farisi kemudian menyalib Yesus. Karena inabus dosa mana? Nggak ada. Dasar panipen. Biasaan. Pingin kali Yesus dibunuh. Sebenarnya kalian ini manusia atau setan sih? Karena yang ingin Yesus itu mati dibunuh hanya setan. Kata Edis murid Bang Zuma, itu rencana iblis. Loh kok kamu mau sekali seirama, sepikiran dengan iblis, itu kenapa? Jangan-jangan kalian ini satu, keturunan iblis yang datang menyerupai manusia. Dua, keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Wah, salah satunya di antara dua itu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Canjo. Canjo, selamat sore Canjo. Buka mute-nya, Bang. Canjo. 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 Woi. Nah, itu ngomong-ngomong, Bang. Di bawah aja kalau gitu. Ayo teman-teman moderator, dinaikin lagi oten-otennya. Ini seru nih. Dari tadi udah berapa orang nih nggak bisa ngebantah nih latar belakang penyaliban. Ada juga muter-muter sana sini. Pada kabur ya, nggak di-kick ya. Mereka pada kabur sendiri. Nggak ada yang di-kick. Soalnya berat ini. Ini kelihatan simpel, ringan, gampang, tapi kalau dijelasin berat guys. Berat. Bingung mereka mau ngomong menebus dosa waris atau politik. Nah, nanti tinggal revisi lagi ya. Ya, Bang Peli. Assalamualaikum Bang Peli. Kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, terlalu berat temanya ini dari Bang Kian Santang. Nggak bisa dibantahkan lagi pula. Ya, pendahulunya Edis sudah sudah ngaku bahwa itu adalah rekayasa iblis. Jadi susah, agak berat memang. Ya, sosis goreng. Selamat sore. Sosis goreng. Sosis goreng. Sosis goreng. Woi. Aduh, malu mereka. Ternyata pada malu mereka. Berat ini kawan. Bentar lagi bubar mereka nih. Yang satu dua Kristus, bukan dua Kristus. Siapa yang bangkit dari kubur, mereka saling cakar ya. Si Bom sama si Edis tuh. Penyaliban itu atas dasar atau atas kemauan siapa? Iblis atau Tuhan? Saling cakar. Nah sekarang latar belakang penyaliban. Saling cakar juga nanti lama-lama nih. PR buat mereka ya. Siap-siap aja banjir mualaf nih. Oke teman-teman, ini ada 1,1 ya. Bila mana di daerah kalian ada gereja bangkrut yang mau dijual, hubungi saya langsung ya. Saya jual beli gereja di sini. Tapi saya harapkan ya, saya mau alapkan itu gerejanya. Hubungi aja saya langsung ya. Silakan jual beli gereja lumayan. Cepat tahu gerejanya pada gulung tikar, ditinggalin jemaat-jemaatnya gitu kan. Tapi tetap harus kita bersihin dulu gerejanya, kita semprot pakai berambir tuh. Si tembok-temboknya kan, si dindingnya takutnya ada barang-barang lengket yang nempel. Haram kalau dipakai sholat itu. Haram. Barang lengket nempel itu kan, bau amis. Dulu di Klaten loh Bang Kian Santang. Di Klaten kan udah dijual tuh gerejanya. Di tempat saya ini di Klaten ini. Iya. Karena pendetanya masuk Islam itu kan, pendetanya kan masuk Islam itu. Iya itu pendeta sama gerejanya mualaf itu. Pendetanya masuk Islam. Saya juga kaget itu dulunya lah. Ini kenapa ini masuk Islam lah mati saya kan dulu sebelum masuk TikTok ini kan, sebelum diskusi lintas agama kan. Saya cari ya kan masalahnya. Oh ternyata dia tahu kebenaran bahwa di Bible itu sesat semua. Alhamdulillah mati saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibenarkan dalam kekristenan menurut saya ya. Karena selama ini kan Bang Zuma sudah menggaungkan tentang penyaliban itu adalah rekayasa iblis dan diakui sendiri oleh beberapa teman-teman Kristen termasuk Edis ya yang dan teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu kan tidak terkonfirmasi daripada Tuhan pencipta alam semesta.
Kemudian Gospel Yohanes, Markus, Lukas tidak terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulnya, yaitu Paulus tidak terkonfirmasi. Berarti sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam kekristenan ini karena mereka semuanya sudah tidak layak lagi. Pertama, agamanya tidak terkonfirmasi, Kristen. Ya, kemudian adalah kitab sucinya tidak terkonfirmasi. Kemudian lagi yang bisa dipertahankan. Iya benar. Dan juga ternyata Paulus ini ikut ajaran Romawi, Bang. Kenapa aku bilang bukan ikut ajaran Yesus tapi ikut ajaran Romawi? Soalnya di Ibrani 6 nomor 6, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, apa kata Paulus di sini? Marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan ajaran asas-asas Kristus. Di sini dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas Kristus. Maknanya di sini kan asas ini kan ajaran dasar Kristus. Yesus Kristus mengajarkan dasar pertobatan. Yesus Kristus mengajarkan tauhid, Yohanes 17 nomor 3. Paulus meninggalkan, malah mengikuti ajaran pagan, Romawi. Lucu kan ini? Nggak ada benar di dalam Bible ini, salah semua. Ayo teman-teman yang ada di bawah, mumpung ada Bang Zuma di atas ini, kasih ilmunya luar biasa. Ayo bertanya. Ya kalau ndak mau naik, ayo sembari kita nonton sama-sama di tap-tap layar, diposting ulang teman-teman, biar dakwah tauhid kita menyebar luas teman-teman ya. Dibantu dulu. Kemudian di follow akun kita yang ada di atas ya, teman-teman. Kemudian love orange supaya dakwah kita menyebar luas, teman-teman. Ya, jadi apa yang Anda sajikan, apa yang Anda dukungkan pada kesempatan hari ini akan menjadi amal ibadah, ya. Bukan sekedar tap-tap layar, tapi itu insya Allah akan menjadi amal ibadah, teman-teman. Ya, kencangkan tap-tap layar. Kemudian yang Kristen yang mau sembuh silakan naik, silakan bertanya sepuasnya. Monggo, silakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin order kaos Bang Juma ya, versi terbaru nih, ada lengan panjang, ada lengan pendek juga ya, ada warna putih dan hitam, cuma 2 warna. Silakan hubungi ke saya langsung ya di 08121 474 9002. Ini keren. Pakai ya di Bandung. Di belakang ada yang nepuk, kan pakai kaos ini nih yang hitam, tangan panjang kan, lengan panjang. Ada yang nepuk. Bang Ahmadani kemana aja Bang Ahmadani? Tuh coba, saking kerennya kaos ini, saya disebut Ahmadani, guys. Ini saking kerennya kaos ini ya. Saya nggak mengada-ngada, ini real ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau pesan di 081 21 474 9002 ya. Ayo, secepatnya. Soalnya ini udah terbatas ya. Kemarin ada yang borong berapa biji ya. Ini sisa paling 90-an lagi lah sisanya ya, atau 100-an lagi. Lupa saya, belum saya hitung. Silakan order ke saya ya. Ini produk Uluna Juma, produk anaknya ya si AA ya. Masya Allah keren. Harganya 169.000 ya. Tangan pendek 169.000, tangan pendek 190.000, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang. Nah. Kalau tangan panjang maling, Bang Feli. Silakan. Silakan. Hubungi ke saya langsung. Ini keren nih, adem, bahannya bagus ini. Oke, lanjut. Ayo Kristen naik ke atas yuk. Mumpung ada Bang Zuma nih biar dapat ilmu kita. Guru kita di sini. Ayo naik ke atas yuk. Saya juga lagi belajar ini, walaupun saya mantan Kristen ya. Tapi saya belajar juga masalah kebibelan ini.
Ya kita sama-sama belajar di sini. Ongkir nanti bayar di tempat kalau masalah ongkir ya. Ini harga kaosnya aja 100. Keranjang ungu patung salib ya. Saya nggak jual itu. Kopi bisa. Yuk, yang oten-oten silakan naik. Kalau ada oten cerdas pasti mau alap guys. Mumpung saya lagi marah nih. Tapi marahnya saya masih bisa jaga perasaan guys. Ya Bang I am. Maaf kepijit. Ya siap. Tanya. Kirain mau pesan kaos Bang. Siap Bang, sehat selalu ya Bang ya. Tadi siapa tadi yang kabur? Disangkanya Tuhannya itu ada di surga, disangkanya. Pas dikeluarin Ayub 27 pasal 3, kabur. Saya emang gak ngolok-ngolok, gak ngebully, emang itu tertulis di kitab kalian guys ya. Baik sama orangnya. Ya naik lagi sini. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang sedikit bohai, silakan naik ke atas ya. Kita belajar bareng. Kita di sini akan menjelaskan tentang Bible kalian, tentang ajaran Kristen kalian, yang selama ini kalian tidak pernah atau tidak boleh bertanya kepada pendeta di gereja. Di sini boleh. Tidak dipungut perpuluhan ya, tidak dipungut biaya, gratis ya. Gratis. Tapi dengan catatan kalian harus bawa otak, harus bawa ilmu, harus bawa telinga. Jangan lupa telinga juga dibawa ya. Jangan sampai congor doang yang naik ke atas dibawa. Apa bagong? Kudu hujat saling menghujat itu ya. Cek orang Sunda mah gitu ya. Ayo naik ke dia. Sini naik. Bawa otaknya. Yang mau paham aja kalian, yang mau paham, yang mau ngerti, yang mau belajar aja sini naik ya. Yang nggak mau belajar di bawah aja udah. Kalian perang dengan kebencian kalian sendiri ya. Jangan naik ke atas. Ya kan dilanjut Bang Felix, Bang Simon. Bang Simon ini mantan Kristen ya. Sepi. Ya silakan di order ya, yang pengen kaos Gurunda Juma di 08121 474 9002 ya. Silakan order. Nenek Mukiper ada tuh. Bahannya bagus, adem. Sini naik. Kalau ada yang mau diskusi sini naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ceritanya nih, aku kan suka muter nih Bang ke Komal. Tadi naik ke Komal. Nggak pusing Bang muter-muter? Kan terakhir aku dari Bang Kian Santang kan, dia bilang capek ngomong sama Bang Juma. Udah aku mau istirahat aja, udah capek aku. Akhirnya dia keluar. Nah pas aku muter lagi ke Komal lain, muncul dia di situ. Aku minta naik akhirnya. Terus aku bilang, kamu kan habis dari Komalnya Bang Kian Santang. Kata kamu capek, kamu mau istirahat. Kenapa kamu jadi pengacau lagi di sini? Wah aku giniin. Akhirnya dia bilang, pendusta kamu, pendusta. Aja cuman mau konfirmasi itu aja. Ternyata memang mau bikin pengacau doang ke Komal-Komal lain gitu. Siapa Bang? Bang Kian Santang. Itu tadi yang barusan
diskusi sama Bang Juma yang pemberitahuan apa itu? Oh, si itu iya. Yang tentang penyalipan itu. Ternyata dia masuk ke koma orang lain. Kayak saya pikir, oh udahlah istirahat. Dengan dia naik komal daripada masuk ke gereja nggak ada ilmu. Iya, biar pintar ya Bang. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat penyembah Ayub 27 pasal 3, silakan naik. Kita diskusi ya. Yang lucu itu tadi kata dia apa tadi itu kalau Yesus itu terangkat ke langit, naik ke surga katanya. Berarti surganya cebol kelihatan dari bawah ya. Semakin ke sini semakin ke sana mereka itu. Kebalik, semakin ke sana semakin ke sini. Pokoknya gitulah. Cebol. Kelihatan dari bawah, guys. Yang saya takutin itu salah Google Map-nya. Itu kan pakai Google Map, bukannya masuk ke surga malah ke neraka gitu kan. Soalnya kalau kita baca dia itu lagi duduk di kursi roda ya. Dia itu lagi duduk di kursi roda, kepalanya beruban ya, rambut bajunya putih ya, seperti salju katanya ya. Dia duduk di kursi roda dengan nyala api. Di surga nggak ada api, yang ada api itu di neraka. Ini peak dia itu ada di neraka, bukan di surga ya. Karena apa? Pintu surganya masih ketinggalan dia di Petrus. Jadi belum bisa masuk surga, gerbangnya masih dikunci. Akang ada yang mau pesan tuh di bawah, Seoul. Nomor yang Siapa? bisa dihubungi. Nomor yang bisa dihubungi kalau pesan kaos siapa? Oh, ke saya 0812147490002. Bang Jombi diketik dong. Ayub 27 pasal 3 koron. Aduh, mampus. Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja demam panas dingin. Gitu kan. Tapi kalau udah ngebully kayak gini sehat guys, alhamdulillah bisa. Naik sinyal kayaknya. Itu ke Malaysia bisa nggak Kang katanya kaosnya? Ke Malaysia bisa, ongkir bayar di tempat kan. Itu virus. Bisa Belinya virus, cuma bisa. satu, belinya katanya 10 gitu kan. Jadi tanggung, kasihan dia ongkirnya mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap layar guys. Jangan lupa ya lock only-nya diklik buat absen-absen ya. (0812147490002). Wah keren, pokoknya kaosnya keren. Berapa Kang? Aku ketik 081 berapa? 08121 Oke, lanjut. 474 Iya. tuh di bawah tuh. Ayo teman-teman di order ya. Nanti habis Isya Gurunda buka komal teman-teman. Gurunda buka komal, kita gas lagi di komal Gurunda nanti malam ya. Makanya di polo-polo akunnya di atas semuanya nih, Bang Pelik, Bang Simon, Gurunda, silakan di polo-polo teman-teman. Sambil nunggu Oten ya. Ayo buat teman-teman Oten yang mau belajar tentang Bible naik ke atas ya. Yang mau belajar belum bisa bertanya kepada pendeta gitu kan. Nah di sini kalian waktunya untuk bertanya. Insya Allah kita gratis, nggak dipungut perpuluhan, nggak dipungut biaya ya, gratis. Bang Jay, assalamualaikum Bang Jay. Nah ini mualaf cerdas nih Bang Jay nih. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Felix. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Saya mantan, bukan Oten, saya mantan. Sumpah saya nggak nanya Bang Jai. Sumpah dah saya nggak nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nggak nanya, sumpah dah. Aduh. Mu'allaf. Ternyata penyaliban rekayasa iblis. Gak jadi dari tebus dosa kalian. Kalau saya memang udah tahu Bang Felix. Saya sebelum masuk Islam kan saya pelajari dulu Bibelnya. Jadi bukan dari omongan-omongan. Saya kan waktu masuk Islam belum kenal namanya TikTok. Saya masuk Islam tahun 2010. TikTok belum ada. Karena saya pelajari Bibel ini. Banyak kontradiksinya. Diposting ulang kawan-kawan biar dapat FYP kawan-kawan. Kalau di share-share itu kadang orang nggak ngeliat gitu. Ya di share ya diposting ulang. Diramaikan komal-komal muslim. Komal-komalnya Abang Kian Santang. Nah, makasih. Sambil posting sambil bilang Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Jadi sambil ini juga kita dapat pahala juga nanti gitu kan ya. Nah, terima kasih. Iya, jadi teman-teman Kristen yang terkasih yang ada di bawah itu di sini tidak dibatasi pertanyaan. Anda bertanya tentang Bibel boleh, bertanya tentang Al-Quran, Islam, seputar Islam silakan. Nggak ada batasan pertanyaan di sini. Ya beda kalau Oten ditanya, baru satu pertanyaan sudah mencret. Ayo silakan naik. Iya betul. Tapi kalau mau bertanya tentang harga daging babi jangan di sini, di room si Bom aja. Ini ada Doni. Parahnya minta. Parah kan. Pula kita aja tuh. Iyalah, kalau bertanya tentang harga daging babi bukan di sini room. Nggak tahu. Ya Doni, selamat sore Doni. Sore. Oh ya, lanjut. Doni mau berobat? Cuma mana cuma? Kecil suaranya. Bang Doni masih hadir Paman. Cuma sehat cuma. Sehat Paman. Assalamualaikum Gurunda. Aku maunya apa lama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Jai sehat. Alhamdulillah. Tunggu ya. Saya angkat telepon dulu. Bang Doni silakan, mau bertanya apa ke Gurunda? Tanya mending mana? Jadi ateis apa jadi oten? Suaranya kecil bang. Gedein suaranya bang, silakan bang. Mending mana? Dua-duanya gak mending bang. Dua-duanya nggak diterima di sorga nanti bang. Karena ateis tak punya Tuhan. Kristen Tuhannya manusia. Tak diterima di sorga. Malah diusir nanti. Dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Jadi gini bang, pertanyaan abang itu, mending abang menyembah salib, menyembah makhluk yang dilantik jadi Tuhan pas begitu keluar dari kubur, dan abang mending tidak punya Tuhan, menyembah sendal japit. Tinggal pilih apa? Abang pilih yang mana? Jawab aja. Gak ada mendingnya bang, gak ada mendingnya.
Yang satu abang menyembah si Billy Sisis, yang satu abang menyembah sendal japit. Kalau disuruh milih, milih satu aja. Bodoh amat, terserah abang mau milih apapun juga lah. Kita mah nggak peduli bang. Suka-suka Ya, abang. kan, kalau disuruh wajib milih gitu loh. Oh, udah. Abang pilih ini aja bang, menyembah iblis bang. Iblis yang keluar dari kubur selama 3 hari dan dilantik jadi Tuhan. Udah, abang sembah itu. Enak kan kalau di rumah muslim nggak ngajak-ngajak untuk maksa-maksa sampai indomisasi lah, sampai bagi-bagi kaos lah untuk nyembah iblis. Kalau di kita enggak bang, bebas. Islam nggak butuh manusia, justru manusia yang butuh Islam bang. Emang siapa iblis? Nah, Siapa iblis? nah iblis siapa? Yang ngejelasin silakan. Gurunda ada telepon. Coba kepada mualaf, coba yang mualaf dua-duanya nih. Siapa yang mau jelasin? Yang mualaf. Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia. Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia, yang bikin manusia itu sesat. Dan iblis itu berkuasa segalanya di dunia. Mana datanya Lukas 4 nomor 6. Dia bisa menyesatkan manusia. Bisa menguasai dunia, menguasai manusia, menyesatkan manusia. Dah dijawab di situ. Ya, Apakah saya tambahin. Iblis itu yang datang kepada si Saulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu. Ada. Betul, itu bang. Manusia bang. Kalau manusia kayak abang bang, kalau manusia yang ingkar kepada perintah Tuhan, itu disebut kafir bang. Itu dia bang, disebut kafir itu. Sedangkan jin yang mengingkari perintah itu dinamakan dengan setan atau sibilisis. Nah kemudian bang, dalam perkembangannya jin-jin yang kafir ini bang, yang dinamakan setan ini bang, bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dan dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis cuma satu bang, pada hakikatnya itu cuma satu biji ajanya itu. Yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu loh iblisnya itu. Kemudian menjadi sesepuh bang, raja, biang kerok atau dedengkotnya para setan. Itu dia seluruhnya. Serius itu. Satunya aja itu. Satu. Pengen puas, si Jay pengen puas dedengkotnya para setan guys. Nah, itu bang, seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia akan perintah iblis untuk mencari teman bang yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi ya bang, yang bisa dibaca Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi iblis ini menyesatkan dari berbagai macam arah. Penjuru lah kayak gitu abangku. Tujuannya apa? Ya mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk ke neraka bang, neraka jahanam abangku. Iblis kan berkata gini, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan doni, akan menggelincirkan bom-bom. Adam dan keturunannya maksudnya ya. Gitu abang. Itu bang, tidak lain adalah Islam. Gitu abang. Dengan berbagai macam cara tuh bang. Ya. Tapi kenapa selama hidup saya nggak pernah ketemu iblis? Ya karena kau iblisnya, kok nggak tahu sih bang. Karena abang iblisnya itu bang. Kenapa begini? Ya, selama saya pelajari ini nih. Bang Doni, ternyata Kayaknya iblis itu diberi kuasa kepada Tuhan.
Bang, Tuhan memberi kuasa kepada iblis di dunia. Dan iblis itu bisa menyesatkan manusia karena sudah diberi kuasa di ayat 1 nomor 12. Lagian ya saudaraku, kurasa saudaraku, kalau di Oten nggak akan digoda iblis. Kalau umat muslim setiap harinya digoda iblis, mau sholat digoda iblis, mau beramal digoda iblis, mau berbuat baik digoda iblis, tidak sholat bangun pagi itu subuh-subuh digoda iblis. Nah kalau di Oten mana ada iblis menggoda orang iblis? Gini bang, kalau abang pengen tahu iblis, di hadis kan ada ya tertulis. Di hadis itu kan ada tertulis, setan itu dekat dengan kita, berada di dalam lubang hidung. Setan itu kan iblis. Nah sekarang Bang Jai baca Ayub 27 pasal 3. Siapakah iblis itu? Oh, silakan. Benar kata hadis itu. Allah bang, Allah. Yang ada di dalam lubang hidung abang. Tunggu, bentar. Bukan Allah itu nama Tuhan kita. Bukan Allah, itu Theos. Hey, siapa ini? Pendeta Theos. Jangan gitu, ya, bro. Theos. Iya, sorry. Mohon maaf. Ya. Waduh. Sorry. Theos, tolong ngomong. Theos. Bersin lagi ngeluarin ingus itu yang keluar setan ya kan ya. Kalau Oten yang keluar kayak gitu, maksudnya Tuhan. Islam bang. Kristen tidak berani masuk iblis bang, karena ada Yesus bang. Widih. Iya takut sama Yesus bang. Kalau di Islam kan iblis sudah masuk Islam. Gimana tuh? Makanya jangan berfitnah bang. Iblis masuk Islam, makanya kalian itu iblis sesungguhnya. Di mana datanya kalau iblis masuk Islam? Terus kau tahu bang, iblis itu di mana bang? Tempatnya di gua bang. Ya, kalau itu Tuhan Golgota itu yang bangkit itu jadi iblis lah bang ya. Di gua bang. Kalau orang iya untuk mencari ilmu bang, bukan. Iya bang, di goa itu iblis itu tempatnya di goa. Begitu iblis itu keluar dari goa, langsung dilantik jadi Tuhan. Bersama sama Kristen. Jadi Tuhan malah. Dari situ bang. Kalau orang bertapa.